Jadi saya ulang. Jadi kalau di Ibrani modern, kohen itu kan kerjaannya tadi diperjelas dengan kata kahan, itu adalah mediator, mediate antara manusia, umat manusia dan Tuhannya, di perantara, mediator. Tapi di kata aslinya, kata Ibrani kuno, makna asli itu enggak seperti itu ternyata. Kita lihat di sini kata kohen itu adalah kata turunan dari kata ken atau kan. Saya nggak tahu bacanya kan atau ken ya. Kalau ken nanti mirip dengan kata anugerah ya. Tapi dia ini kaf ya, bukan khe. Kalau ken itu sebenarnya ken ya mungkin ya. Nanti kita cek lagi. Nah di sini kn. Kita baca aja pakai vokal a ya, di kan ya. K biasa, jadi bukan head, K biasa. Terus sama nun. Nah, kaf itu kemarin kita juga udah sempat bahas kata kaf. Itu telapak tangan ya. Covering gitu, covering. Kemudian benih nun itu adalah picture of a seed. Jadi kan itu artinya, kalau di sini dia bilang opening of a seed ya. Jadi ada benih nun, n, kemudian kaf, ini telapak tangan. Jadi ini membuka. Jadi openingnya, konsep membukanya dari telapak tangan ini ya. Dia membuka, ini benih. Jadi membuka benih. Jadi kan itu membuka benih. Terus dijelaskan, when the seed open the roots, ketika benih itu membuka akar, jadi ketika benih mengeluarkan akar maksudnya, itu menjadi fondasi tanaman gitu. Karena dialah yang membuka jalan ke tanah gitu. Jadi pohon yang ada di atas, daun yang ada di atas, buah yang ada di atas, itu fondasinya kan akar ya. Nah akar ini kan berasal dari benih. Jadi sebelum ada akar, itu ada benihnya. Nah, kata akar kan seringkali kita anggap fondasi ya, misalnya Hebraic root. Orang ingin kembali ke akar Ibraninya. Jadi orang-orang Kristen ada yang pengen kembali ke akar Ibraninya. Hebraic root. Tetapi seed, benih itu adalah sumber dari akar gitu, akar dari akar gitu ya. Jadi sebelum ada akar, itu ada benih dulu. Nah, jadi lebih fundamental benih ini. Lebih fundamental daripada akar. Padahal orang beranggapan akar itu sudah fundamental. Jadi akar ini, strong root, tadi root ini akar, itu muncul setelah ada benih. Nah, kan itu dari seperti itu. Maka dia diterjemahkan the base that support that which stand firm. Fondasi, basis data gitu. Basis itu kan rumah, base gitu ya. Base camp, nah, camp pusat, camp induk. Camp yang menjadi rumah. Makanya itu kita istilahkan apa? Markas gitu ya. Base camp, markas. Yang mendukung sesuatu di atasnya, stand firm. Bahkan dia bilang di sini a firmness in a situation. Jadi firmness, jadi suatu kekokohan di dalam situasi itu kan karena ada benihnya. Jadi benihnya itu dianggap fondasi dari keberhasilan lah kata lagi. Jadi suatu peristiwa itu diawali oleh kan ini benihnya. Siapa benihnya? Kalau kebaikan berarti ya benih kebenaran misalnya begitu. Nah dari kan itu dia disisipi he di tengah ini he. Gambarnya orang gini ya. Ada unsur people-nya sekarang. Jadi kan saja itu hanya bilang base that support sesuatu gitu ya. Jadi fondasi dari sesuatu. Kemudian kata huruf H-nya itu memunculkan kohennya itu memunculkan kata people, orang-orang gitu. Jadi kohen berarti sesuatu fondasi yang mendasari people.
jadi fondasi dari suatu komunitas. Perhatikan di sini. Jadi kata pemimpin agama, imam, itu yang lebih tepat dalam bahasa asli, bukan pemimpin sekedar pemimpin. Kalau kita pakai kata imam, dia hanya bilang pemimpin, tapi nggak jelas pemimpin apa. Makanya kurang tepat sebenarnya diterjemahkan. Karena dia bilang support the people ya. Cohen itu support the people. Kata pemimpin dimaknanya tidak selalu support the people. Sebaliknya malahan, people support the leader ya. Jadi pemahaman pemimpin, kata pemimpin adalah dia itu naik karena didukung oleh orang-orang, jemaatnya, konstituennya. Makanya pemimpin politik itu nggak cocok disebut imam sebenarnya. Tapi dalam bahasa asli itu pemimpin politik ya. Imam itu. Sedangkan untuk iman Kristen itu kurang cocok sebenarnya kalau kita pakai imam, karena konsepnya bukan pemimpin yang di atas gitu ya. Malahan kalau sistem kepemimpinan itu seakan-akan kan ini orang-orang sebagai fondasi, pemimpinnya di atas. Nah, Cohen itu terus sebaliknya. Makanya ketika Yesus bilang pemimpin itu harus melayani, itu dari Cohen ini. Nah, gitu. Pemimpin jemaat itu harus melayani. Kenapa? Karena Cohen itu support the people, pembantu umum gitu. Maka dia bilang pemimpin itu harus melayani. Karena kata aslinya dipakai dari Cohen yang dimaksud ya, bukan pemimpin yang memeras, tetapi sebaliknya, pemimpin yang menyediakan. Makanya jangan heran saya tunjukkan di sini. Cohen ya, ini ya, itu foundation of the community, tetapi dia digunakan oleh kata Abba konsepnya. Perhatikan,